Shalom adik-adik, kita mau ibadah online nih. Kalau mau ibadah, kita harus sopan. S, siap, sukacita, dan semangat. O, ogah main game, makan saat beribadah. P, pasti sudah mandi dan berpakaian rapi. A, ayo berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. N, nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Ibadah, Mei. Ya, kita mau mulai. Yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap kalian semua baik-baik ya hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pujian penyembahan kita, mari kita berdoa. Kakak Meme, pimpin doa ya. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Nya Tuhan. Kamu masih memimpin kami di hari ini ya Tuhan. Berkati sebentar lagi yang kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita mau memuji Tuhan. Siapa yang semangat dan sukacita hari ini? Kak, kita mau Natalan Kak. Jadi kita mau nyanyi lagu yang sukacita Kak. Benar banget. Kakak Meme semangat kan? Semangat dong. Ayo Kakak Meme kita nyanyi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir
mendengar firman Tuhan ya. Tadi kita udah memuji, menyembah Tuhan Yesus. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau tutup matanya dulu. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Mari urapi kami, penuhi kami dengan minyak anggur baru daripada Tuhan. Beri hamba juga pengertian, bahkan adik-adik yang mendengar juga Tuhan, biar diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa yang bukan berasal daripadamu. Kami izinkan hanya roh Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bawain cerita. Tapi cerita ini bulan apa adik-adik? Bulan Desember kan? Nah, bulan Desember ini dikatakan adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan yang penuh dengan ucapan syukur. Bulan yang kita katakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang mau kita berikan untuk Tuhan? Di hari ulang tahunnya Tuhan yang bilang kelahiran Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita ini adalah cerita nyata. Nah, ada seorang anak. Anaknya ini bernama, adik-adik bisa lihat ya, Andoy. Siapa namanya? Andoy. Nah, Andoy ini adalah umurnya 9 tahun. 9 tahun. Nah, dia seorang anak yang tinggalnya bukan di kota besar seperti adik-adik. Andoy ini tinggalnya di satu desa. Nah, kalau dia mau sekolah, kalau dia mau pergi, dia harus jalan kaki. Adik-adik, dia harus melewati mungkin namanya kali-kali yang ada airnya, melewati mungkin lembah-lembah. Nah, jadi harus nyebrang. Nah, kalau adik-adik sekarang kan enak tuh, ada yang nggak usah nyebrang kan, ada yang tinggal naik mobil. Nah, tapi si Andoy ini, dia adalah seorang anak kecil yang setiap hari dia harus bersekolah berjalan kaki. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu dia sekolah, dia pergi, dia berjalan sendiri. Nah, dia harus nyebrang. Adik-adik tahu nyebrang? Nyebrang? Ya, nyebrang. Jadi dari sini ada jalan raya yang kita harus lewati. Andoy ini setiap hari kalau dia sekolah, dia pulangnya selalu datang ke satu tempat di mana itu tempat yang biasa kita katakan gereja. Nah, Andoy ini dia datang ke gereja ini adik-adik setiap hari. Dia tidak pernah alpa. Kalau di sekolah nggak masuk itu izin. Nah, Andoy ini selalu dia datang ke gereja ini. Apa yang dilakukan kira-kira? Adik-adik tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa yang Andoy lakukan? Andoy melakukan apa? Dia berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam gereja itu. Lalu di gereja biasanya kan ada pendetanya adik-adik. Kadang ada yang tinggal di gereja itu. Nah, bapak pendeta ini perhatikan, ini anak kecil setiap hari datang ke gereja. Setiap hari dia nggak pernah yang namanya absen ataupun nggak datang. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu bapak pendeta ini bertanya, "Halo, Andoy." "Oh, bapak pendeta," Andoy bilang, "kamu mau datang ke gereja ini lagi. Kira-kira kamu bertemu siapa, Andoy?" "Biasa Pak, saya mau ketemu dengan sahabat saya. Sahabat saya itu Tuhan Yesus." "Oh," kata bapak pendetanya. "Oh iya, silakan." Lalu apa yang terjadi? Andoy ini datang kepada Tuhan. Dia berbicara adik-adik, dia berdoa di gereja itu. Lalu tiba-tiba bapak pendeta ini penasaran, apa sih yang diomongin sama si Andoy? Setiap kali dia datang, apa sih yang dibicarain? Lalu bapak pendeta ini dia apa tuh namanya? Tapi nggak boleh, kadang-kadang boleh juga kita lakukan adik-adik, mendengar, pengen dengar. Apa yang terjadi? Waktu Andoy datang sama Tuhan, yang dia katakan dia adalah sahabatnya, dia bilang apa? "Tuhan, tahu nggak hari ini?" Andoy itu selalu bercerita apa yang terjadi setiap hari adik-adik. Jadi dia bilang, "Tuhan, hari ini tahu nggak? Matematikaku tuh jelek Tuhan. Ujianku itu aku kerjakan susah sekali. Tapi aku nggak nyontek loh." Adik-adik di sini ada yang suka nyontek? Nggak boleh ya. Kadang-kadang
anak-anak di sini nggak ada yang nyontek kan? Nah, Andoi ini juga nggak nyontek. Dia bilang, teman-teman mereka melakukannya Tuhan, tapi aku tidak melakukannya. Lalu apa yang terjadi lagi? Terus dia bilang gini, waktu-waktu ini adalah zaman yang susah. Ayahku juga sulit untuk mendapat penghasilan karena kebetulan waktu ini adalah waktu yang susah. Seperti saat ini adik-adik, saat ini adalah saat yang susah, di mana ada virus yang namanya corona. Semua orang susah, semua orang sulit. Tapi apa yang terjadi? Andoi berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayahku juga susah untuk mendapatkan penghasilan. Lalu dia berkata apa lagi? Tuhan, aku juga nih, mamaku pukulin aku juga Tuhan. Nih, Tuhan tahu gak lukanya di mana? Dia tunjuk. Mamaku pukul di sini Tuhan, mamaku pukul di sini Tuhan, mamaku pukul di sini. Dia tunjukkan adik-adik apa yang terjadi. Dia tetap berkata-kata kepada Tuhan. Dia bilang, tapi Tuhan, aku suka kok. Karena apa? Sampai hari ini aku masih punya mama. Tuhan jangan marahin mamaku ya, karena mamaku ini mungkin pusing menyiapkan kebutuhanku. Mungkin mamaku capek Tuhan. Tuhan jangan marahin mama ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Dia berkata lagi, Tuhan, karena papaku uangnya nggak ada, aku nggak punya makanan yang banyak, aku hanya punya kue. Nah, kue ini juga kebetulan Tuhan, waktu aku lewat, tahu nggak Tuhan, aku ketemu dengan seekor binatang namanya kucing. Aku beri buat kucing Tuhan. Tapi yang lucu, kok aku nggak merasa lapar ya Tuhan. Lalu dia berbicara lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku kan udah umur 9 tahun. Di kelasku ada cewek cantik loh Tuhan. Tuhan tahu nggak? Aku tuh suka sama cewek itu. Adik-adik boleh nggak suka sama temennya? Suka. Boleh nggak mengasihi? Boleh. Apa yang terjadi? Dia bilang, tapi Tuhan, kalaupun cewek itu nggak suka sama aku, nggak apa-apa Tuhan. Toh Tuhan tetap suka sama aku. Andoi bilang, Tuhan tetap sayang sama aku. Tuhan tetap menerima aku dengan apa adanya. Lalu selesailah dia berdoa adik-adik. Dia bilang, terima kasih ya Tuhan, aku mau pulang dulu. Tapi bentar lagi, lupa nih, bentar lagi kan Tuhan ulang tahun nih. Aku siapin hadiah loh. Aku mau siapin hadiah buat Tuhan. Kira-kira apa hadiahnya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Lalu dia bilang, ya sudah ya Tuhan, aku pulang dulu. Akhirnya Andoi pulang. Lalu apa? Bapak pendeta ini bilang, Andoi, setiap kali kamu menyeberang, biar Bapak yang bantu kamu mengantar. Lalu Bapak pendeta ini baik sekali adik-adik. Ya mengantar si Andoi nyeberang. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Andoi pulang, ya adik-adik, Andoi ini dengar, dia ini sangat sayang sama Tuhan. Dikatakan Tuhan itu adalah sahabatnya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu sahabat kita, adik-adik. Lalu waktu Bapak pendeta ini khotbah setiap minggu, Bapak pendeta ini bilang begini, saudara-saudaraku, saya ingin bersaksi, ada seorang anak yang setiap hari datang ke gereja ini dan dia selalu berbicara kepada Tuhan setiap hari, dan saya mendengar satu kali dia berbicara kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengatakan segala hal, tapi dia mengatakannya walaupun mungkin hidupnya nggak senang, mungkin hidupnya susah, tapi dia tetap positif, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur punya keadaan yang sekarang. Jadi dengan iman yang membuat anak ini menjadi seperti ini, dia memiliki iman yang tulus, iman yang luar biasa, percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak pendeta ini berkhotbah di depan jemaatnya adik-adik. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu Andoi tiap hari tetap datang ke rumah Tuhan ini, tetap datang ke gereja ini. Nah, satu kali bulan Desember orang-orang akan merayakan Natal. Lalu tiba-tiba Bapak pendeta ini rupanya sakit. Bapak pendeta ini harus dirawat di rumah sakit adik-adik. Jadi waktu Andoi datang, kemana sih Bapak pendeta? Kok nggak ada di gereja? Waktu dia mau mulai berdoa, tiba-tiba ada orang-orang yang mengusir dia. Kamu ya datang ke sini. Ibu-ibu marahin si Andoi. Terus kata Andoi, kenapa Bu? Saya setiap hari datang ke sini. Kamu kurang ajar ya, masuk-masuk gereja dari pintu belakang.
Lalu Andoi jawab lagi, memang saya setiap hari boleh sama pendeta, saya suruh masuk. Sekarang saya mau tanya pendetanya di mana? Oh rupanya wanita ini adalah yang jagain karena bapak pendetanya nggak ada di rumah sakit. Jadi waktu itu si Andoi kaget, kok galak amat nih orang. Adik-adik suka galak nggak sama orang? Suka marah-marahin orang nggak? Dengar ya, perhatikan. Adik-adik boleh marah, tapi adik-adik nggak boleh berkelanjutan marah-marah yang tidak ada sebabnya. Jadi dengar, harus memiliki hati yang baik adik-adik. Nah ibu ini marah-marah, lalu Andoi diusir, pergi keluar dari gereja. Waduh, Andoi setiap hari ke gereja, lalu tiba-tiba diusir dari gereja. Apa yang terjadi? Dia sedih. Tuhan, kenapa ibu ini begini sama aku ya? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu setiap hari kan tadi kakak bilang bapak pendetanya mengantar menyeberang, tapi karena bapak pendetanya sakit, waktu itu si Andoi nyebrang sendiri. Waktu dia sedih, dia waktu itu sudah siap-siap tuh mau pegang, kasih sahabatnya Tuhan Yesus itu mau bawa ke gereja satu kado. Lalu dia pegang kado ini adik-adik, dia menjanjikan kado yang terbaik buat sahabatnya itu Tuhan Yesus. Dia bersyukur karena dia memiliki Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia bawa, dia jalan adik-adik. Waktu dia berjalan, tiba-tiba dia nggak lihat lagi karena kan kalau jalan raya, dengar ya, perhatikan. Waktu itu ada mobil lewat. Waktu mobil lewat, dia tertabrak adik-adik. Akhirnya apa? Andoi waktu itu mati di tempat seketika. Waktu dia mati, wah orang-orang datang berbondong-bondong, ya siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Orang-orang begitu adik-adik berkumpul. Tapi apa yang terjadi? Andoi sudah meninggal di tempat. Dan tiba-tiba ada seorang yang datang menggunakan jubah putih. Lalu dia, orang ini langsung datang, langsung mengambil Andoi. Lalu diambil adik-adik. Andoi terus orang-orang nanya, kenal ya Pak? Kenal? Enggak. Begitu jawabnya. Enggak. Lalu orang yang pakai jubah putih ini dia jawab, ya saya mengenal dia karena namanya dia adalah Andoi dan dia adalah sahabat saya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu orang yang pakai jubah putih ini dia angkat dan dia bawa Andoi pulang ke rumah orang tuanya adik-adik. Lalu seminggu kemudian bapak pendeta ini dengar, oh Andoi meninggal. Lalu dia datanglah ke rumah si Andoi. Lalu apa yang terjadi? Waktu bertemu dengan orang tuanya bilang begini, waktu itu Andoi meninggal, ada yang bawa dia seorang yang menggunakan jubah putih. Dan yang aneh, waktu dia menaruh Andoi di rumah, lalu dia berbisik ke Andoi, dia bilang begini, terima kasih ya kadonya. Rupanya adik-adik tahu siapa orang yang berjubah putih? Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah sahabatnya Andoi. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus juga berkata kepada orang tua anak ini yang namanya Andoi ini, dia bilang, Andoi sudah ada di surga bersama dengan saya, bersama dengan Tuhan. Jadi dengan waktu itu pendeta ini bilang begini, oh gitu ya Bu, iya. Tapi saya juga bingung, kata ibunya ini. Setiap hari Andoi datang ke gereja, sebenarnya Andoi itu ngapain sih? Lalu ibu ini bilang apa? Saya juga penasaran. Lalu pendeta ini bilang apa? Andoi datang ke gereja adalah bertemu dengan Tuhan. Setiap hari dia datang, dia berkata-kata kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan mau kita terus mengasihi Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan mau kita ngomong sama Tuhan seperti Andoi. Andoi berbicara, berkomunikasi sama Tuhan, apa yang terjadi. Setiap hari Tuhan mau mendengar apa yang kita katakan. Apa yang adik-adik rasakan? Mungkin adik-adik, aduh saya lagi sakit, datang sama Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Lalu waktu kalian bilang, aduh Tuhan, saya ini lagi kecewa, mama saya sama saya nggak adil, papa saya sama saya nggak adil. Waktu kita kecewa, ayo datang sama Tuhan. Seperti Andoi adik-adik, walaupun posisi keadaannya tidak baik, semuanya nggak baik, tapi Andoi bilang, Andoi tetap bersyukur. Andoi tetap memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu mengasihi dia, Tuhan itu menerima dia. Jadi adik-adik, kalau hari ini apa yang adik-adik rasakan, mari adik-adik panggil Tuhan, katakan Tuhan Yesus itu sahabat kita. Yuk kita mau tutup mata kita
Kita mau nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan adik-adik. Kita mau katakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tutup matamu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar sesuatu yang baik dari Andoi Tuhan. Dia adalah orang yang sangat sayang sama Tuhan. Bahkan dia tiap hari bertemu dengan Tuhan. Dia berbicara sama Tuhan. Kami juga mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau melakukannya. Kami mau ngomong sama Tuhan. Kami mau cerita sama Tuhan. Karena Engkau Allah sahabat kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan mendengar apa yang menjadi doa kami, menjadi kasih kami sama Tuhan. Apa yang kami katakan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan mampukan kami. Mari beri kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami sudah dengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jadi kita mau ayat hafalan hari ini ya. Kita mau katakan Yesus itu sahabat. Di Yohanes 15 ayat 14. Ayo buka Alkitabnya. Siapa yang bawa Alkitab? Yuk kita mau sama-sama baca ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Udah bisa adik-adik? Sekali lagi ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke? Shalom teman-teman. Sedang dicari nih laskar pasukan Kristus dengan ciri-ciri yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Yang kedua, mau melayani untuk dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Kalau itu kalian, ayo ikutkan perkataan aku. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat teman-teman, kalian sudah bergabung di generasi Yeremia. Ayo adik-adik, sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Kita sama-sama ya adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, kalau hari ini kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Bapak, bangsa kami akan disembuhkan Tuhan. Bangsa kami sudah dipulihkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, beserta wakil dan seluruh aparat-aparat yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, roh takut akan Tuhan ada Tuhan atas pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami juga Tuhan mau berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Berdoa buat Paniko, buat Pak Wel ya Tuhan, buat gembala kami Mahisnya Mitarjo Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberikan kesehatan, perlindungan darah yang sempurna Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami juga berdoa Tuhan buat pencurahan Roh Kudus Tuhan yang besar-besaran. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah menerima, kami sudah mengalami Pentekoste ketiga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan bisa Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami, biar berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa saja Tuhan melingkupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.